Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu dan melaksanakan tugas kita kesehari-harian kita. Salawat beserta salam tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Senjai, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 4. Nah, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Supratman Tahir SIP MSI. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Humrah dan teman saya ada Ulfa Yuniar, ada Hajarina, ada Sari Astriani, ada Ernawati, Hailul Ramadan, dan ada M. Takbir. Baik, adapun judul makalah dari kelompok kami yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban APBD. Dan langsung saja saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk mempresentasikan. Definisi APBD dan evaluasi APBD. Anggaran pendapat dan belanja daerah APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintahan daerah TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. APBD, anggaran pendapat dan belanja daerah, adalah dokumen yang mengatur alokasi pendapat dan belanja pada tingkat daerah atau pemerintahan daerah. Evaluasi APBD dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut. Evaluasi APBD melibatkan beberapa aspek, antara lain: 1. Pendapatan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian target pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD. Diperiksa apakah pendapatan yang tercapai sudah sesuai dengan proyeksi dan sumber pendapatan yang diharapkan. Selain itu, juga dievaluasi efektivitas dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Kedua, belanja. Evaluasi dilakukan terhadap belanja yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran telah tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Diperiksa juga efektivitas penggunaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian kinerja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Diperiksa apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi juga melibatkan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Diperiksa apakah laporan keuangan daerah sudah disusun dengan baik, tersedia informasi yang cukup bagi masyarakat, dan dilakukan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan anggaran. Arti penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan menggunakan APBD. Artinya adalah sebagai bentuk praktek manajemen ilmiah, dalam arti semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan termasuk evaluasi dan pertanggungjawaban. APBD
yang ditetapkan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk perda. Jelas merupakan suatu kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab bersama pula, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Artinya, seluruh proses manajemen berkaitan dengan APBD menjadi kewenangan lembaga yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Hasil evaluasi APBD digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Jika terdapat temuan yang mengindikasikan penyimpangan atau ketidaksesuaian, perlu dilakukan tindakan perbaikan dan penguatan pengawasan agar APBD dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah. Bagian B yaitu pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban APBD adalah proses di mana pemerintah daerah bertanggung jawab secara formal formal atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan penggunaan dana publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Pertanggungjawaban APBD merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Melalui pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Beberapa aspek dalam pertanggungjawaban APBD. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang jelas, akurat, dan terpercaya mengenai penggunaan anggaran dalam APBD. Kemudian yang kedua, audit. Pertanggungjawaban APBD juga melibatkan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal atau auditor independen, di mana auditor akan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, keakuratan laporan keuangan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja. Pertanggungjawaban APBD juga mencakup evaluasi kinerja terhadap pencapaian program dan kegiatan yang didanai oleh APBD. Kemudian yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus memberikan akses terbuka kepada informasi APBD kepada masyarakat. Baik, jadi materi yang berikutnya yaitu tantangan dalam evaluasi dan pertanggungjawaban APBD. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam evaluasi dan pertanggungjawaban APBD. Jadi ada beberapa tantangan ini meliputi yang pertama, keterbatasan data. Salah satu tantangan utama dalam evaluasi APBD adalah keterbatasan data yang tersedia. Data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif seringkali sulit didapatkan atau tidak lengkap. Hal ini dapat menghambat analisis yang akurat dan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan. Tantangan yang kedua yaitu kompleksitas APBD. APBD terdiri dari berbagai komponen, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Evaluasi dan pertanggungjawaban APBD menjadi kompleks karena memerlukan pemahaman yang mendalam tentang seluruh proses dan mekanisme APBD. Yang ketiga, pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban APBD seringkali melibatkan dinamika politik dan kepentingan yang kompleks. Yang keempat, koordinasi antar instansi. APBD melibatkan berbagai instansi dan pihak terkait dalam pengelolaannya. Koordinasi yang efektif antara instansi terkait menjadi tantangan dalam mengumpulkan data, melakukan evaluasi, dan memastikan pertanggungjawaban yang komprehensif. Yang kelima, keterbatasan kapasitas. Tantangan lainnya adalah
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam evaluasi dan pertanggungjawaban APBD. Evaluasi yang memadai memerlukan keahlian, analitis, dan pemahaman yang mendalam tentang APBD serta keterampilan dalam mengelola data dan informasi.